Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana? Wah, kabarnya gimana ini ya? Semoga adik-adik semua yang ada di rumah senantiasa pastinya ya akan selalu diberkati Tuhan. Oke. Sebelumnya kita mau perkenalan nih. Oh iya, tak kenal maka tak sayang nih. Adik-adik belum kenal kita ya? Aduh, Jan. Oke, kita kenalan dulu. Mulai dari Perkenalkan adik-adik, nama aku Mbak Putri dan di samping saya namanya ya, Mbak Putri tidak sendiri, ada saya Vanes. Kita pakai masker jadi nggak kelihatan wajahnya nih. Iya, nah adik-adik gimana udah pada sarapan kan? Tentunya semangat ya. Oh, Mbak semangat Vanes dong. buat ngikut sekolah Iya, minggu. pastinya. Meskipun online. Iya, meskipun online di rumah tapi harus tetap semangat ya, karena berkat Tuhan sudah melimpah, kita harus bersyukur dan harus selalu semangat. Oke, kita mau mulai sekolah minggu nih Mbak Vanes. Sudah Nyanyi siap kan lagu. adik-adik? Pasti sudah siap ya adik-adiknya? Siap dari Oke. tadi Mbak Vanes. Kita mau menyanyikan lagu apa ini? Wah, kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Ya, Tuhan. adik-adik boleh sambil bangkit berdiri, tepuk tangan ya biar Oke, semangat adik-adik. semangat. Ya, mulai. Yuk nyanyi bareng-bareng. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, adik-adik kita mau lanjut dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Mbak Vanes. Silakan. Oke, jadi adik-adik semua sebelum memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita mulai dengan berdoa. Adik-adik semuanya duduk sempurna dengan sikap yang sempurna, tunduk kepala. Mari kita satu hati di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah melimpah kepada kami pada hari ini. Kami boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kau boleh menambahkan sukacita kepada kami. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Berkati agar dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Amin. Kita mau ngapain lagi nih Mbak Vanes? Wah, kita bakalan bersukaria, kita bakalan menyanyi lagi. Nah, kita mau masuk ke sesi firman, tapi Iya. sebelumnya kita mau Nyanyi menyanyikan dulu. lagu. Iya. Oke. Nyanyi lagu apa ini Mbak Vanes? Kita mau nyanyi kasihnya seperti sungai. Iya, Oke, kasih adik-adik Tuhan boleh seperti sungai. Sambil berdiri lagi ya, tepuk tangan kita memuji Tuhan. Oke, siapkan hati sebelum nyanyi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, kita mau masuk ke sesi firman yang akan dibawakan oleh Mbak Nisha. Mbak Nisha, Tapi oke. belum ada ya, ini mana ini Mbak Duh, Nisha? Mbak Nisha kemana ya? Kita harus panggil. Mbak Oke, kita panggil bareng-bareng. Yuk, kita Satu, panggil dua, tiga. Mbak Mbak Nisha. Nisha. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya minggu ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam berkat lindungan Tuhan ya. Nah, pagi ini kita mau dengerin khotbah, kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Sekarang ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas lindungan-Mu, berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kembali kami akan beribadah memuliakan nama-Mu di pagi hari yang cerah ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau turunkan Roh Kudus-Mu atas kami sehingga kami dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, di sini siapa yang gak pernah pegang HP? Siapa yang gak pernah mainan HP? Semuanya pasti ya, pasti pernah toh. Mau itu HP bapak, HP ibu, HP kakak, atau HP tetangga, atau HP siapa aja gitu. Kalian kakak percaya kalian pasti pernah pegang HP. Di HP biasanya kita bisa main game, kita bisa chattingan, bisa teleponan, terus biasanya kita bisa video call. Jadi telepon tapi bisa saling menatap muka dengan orang yang jauh dari kita gitu. Sebenarnya HP itu untuk apa sih selain untuk itu? Nah, sebenarnya kan ya masalah. Amin. Amin. Di sini siapa yang nggak punya HP? Ya mungkin sebagian dari adik-adik itu belum punya HP ya karena masih kecil. Nah, tapi kakak percaya kalian semua pasti pernah pegang HP. Entah itu HP bapak, HP ibu, HP kakak, atau justru HP nenek, kakek, paman, tante gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih manfaat HP itu? Di sini kalian pasti, karena kalian masih kecil ya, HP itu pasti apa sih? Cuman buat main game, cuman buat mabar sama teman-teman, atau nonton YouTube, gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya manfaat HP itu lebih ke berkomunikasi. Jadi kita bisa teleponan, kita bisa video call sama orang yang jauh dari kita gitu. Jadi kita bisa bertatapan gitu walau jarak kita itu jauh. Dengan berkomunikasi seperti itu, kita jadi bisa mengetahui apa sih perasaan orang yang kita ajak bicara. Walaupun jarak itu memisahkan, tapi dengan HP, dengan gadget, jarak itu tuh jadi nggak terasa, semuanya itu jadi terasa dekat. Jadi kita tahu perasaan lawan bicara kita dan lawan bicara kita juga bisa mengetahui perasaan kita dari komunikasi lewat gadget itu walaupun jauh. Nah, di rumah kan adik-adik juga ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada kakak, ada adik gitu ya. Di rumah pasti kalian sering berkomunikasi. Berkomunikasi itu seperti bicara, mengobrol gitu di ruang tengah atau saat makan. Kalian pasti sering ya melakukannya. Nah, dengan berkomunikasi kalian jadi mengerti gitu. Misal bapak baru ngomong, baru marahin kamu gara-gara kamu susah dikasih tahu, kamu dikasih tahu hal yang benar. Nah, itu kan satu bentuk komunikasi. Kamu jadi mendengarkan bapak dan bapak jadi menasihati kamu gitu. Jadi kamu bisa mengerti maksud dari perkataan bapak gitu ya. Jadi komunikasi itu membuat kita itu jadi mengerti, jadi saling mengerti gitu perasaannya masing-masing. Nah, Tuhan, khususnya Tuhan itu juga mau kita berkomunikasi kepada Tuhan. Gimana sih caranya komunikasi kepada Tuhan? Kan kita nggak pernah ketemu Tuhan. Emang Tuhan itu gimana? Kan kita belum pernah ketemu. Nah, gimana caranya kita berkomunikasi ke Tuhan? Itu kita berkomunikasi melalui doa. Sama seperti yang sudah kita lakukan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita kan pasti berdoa. Nah, kita berdoa kepada Tuhan itu supaya kita tuh dapat mengerti gitu nanti firman Tuhan itu apa sih, Tuhan itu mau bicara ke kita apa sih. Jadi kita diberkati sama Tuhan
supaya kita dapat mengerti apa gitu yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi kita semakin mengenal siapa sih itu Tuhan gitu. Dengan begitu kita juga dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu pengen kita berdoa. Walaupun kita masih kecil, tapi kita ya sudah mulai bisa lah berdoa ya. Entah itu doa mau makan, mau bobo, atau mau bepergian. Karena Tuhan ingin anak-anaknya tuh berdoa berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berkata, tetaplah berdoa. Dalam Alkitab kita dapat menemui cerita mengenai Tabita yang suka berbuat baik, dia bersedekah, dia taat. Pokoknya orang-orang itu sampai benar-benar tidak bisalah melupakan kebaikan Tabita. Sampai akhirnya Tabita ini meninggal. Dia meninggal dunia karena sakit. Tapi setelah dia meninggal ini banyak sekali orang berduka. Walaupun itu bukan saudaranya ya, bukan kerabat, tapi orang-orang sekitarnya berduka. Kenapa? Karena dia begitu baik, dan saking baiknya itu dia sampai banyak orang itu berduka ketika dia meninggal. Nah, orang-orang memberitahu Rasul Paulus yang pada saat itu sedang berada agak dekat dari kota Tabita. Lalu Rasul Paulus berlutut dan berdoa di samping Tabita, memohon kepada Tuhan agar Tabita ini sembuh dan bangkit. Tak lama setelah itu Tabita bangkit. Nah, itulah kekuatan doa ya adik-adik. Doa itu benar-benar bisa merubah sesuatu yang bahkan sebenarnya tidak bisa dirubah. Memang kekuatan doa itu sebesar itu. Jadi Tuhan mau kita untuk berdoa sesusah apapun kondisi kita, di saat kita sedang mengalami kesulitan yang bahkan menurut kita itu wah ini udah nggak bisa, ini udah nggak bisa lagi nih. Ketika kita berdoa, ketika kita bawa itu dalam doa, itu semua bisa terjadi. Nah, kita melihat dari diri Yesus. Yesus itu kan anak Allah kan? Iya kan? Berarti Yesus itu diberkati, Yesus itu Tuhan. Nah, sewaktu Yesus menjadi manusia di dunia, Yesus selalu berdoa sebelum melakukan pekerjaannya. Apapun dia selalu berdoa sebelum melakukan pekerjaannya. Seperti memberi makan 5.000 orang. Yesus sebelum memberi makan 5.000 orang mengucap berkat, itu dia berdoa. Sebelum dia menyembuhkan orang sakit, dia juga berdoa. Dan Yesus itu selalu mengakhiri pekerjaannya juga dengan doa. Dapat kita lihat dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46, di mana Yesus di situ mau disalib. Ya kan adik-adik, di situ Yesus mau disalib. Yesus merasa sedih sekali, dia berduka sekali. Tapi sebelum itu dia berdoa dulu. Dia berdoa di Taman Getsemani. Jadi dia kan sempat berdoa di dalam ketakutannya. Sebenarnya dia tidak ingin penderitaan itu terjadi, karena ya seperti yang kita tahu, ketika kita adalah manusia mendapatkan hukuman seperti Yesus, menanggung beban dosa seluruh manusia, disalib, itu pasti sakit kan. Nah, tapi Yesus membawanya dalam doa supaya biarlah kehendak Tuhan aja yang terjadi, jangan kehendak dia sebagai manusia. Nah, dengan berdoa menjadi merasa kuat dan berani. Makanya kita itu harus berdoa supaya segala sesuatu yang kita kerjakan, entah itu tampaknya mustahil, tampaknya tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Dengan doa kita juga merasa menjadi kuat dan berani. Karena ketika kita berdoa, kita merasakan bahwa wah, Tuhan itu menemani saya, Tuhan itu ada di sebelah saya, Tuhan itu membantu saya, Tuhan benar-benar memberkati. Nah, sekarang gimana sih caranya berdoa? Nah, begini cara berdoa. Berdoa itu harus hormat. Jadi harus lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala.
Dan yang paling penting dari berdoa adalah menyiapkan hati adik-adik semua. Jadi doa itu jangan bertele-tele. Dulu kakak pernah, waktu kakak masih ngisi sekolah minggu, kita masih offline, kita masih di ruang sekolah minggu ini, itu ada tuh yang doa itu matanya kebuka, terus lirik temennya, ada yang senyum-senyum sama temennya. Nah kayak gitu berdoanya nggak boleh ya, itu namanya nggak hormat. Soalnya kita berdoa, kita berbicara, kita berkomunikasi itu kepada Tuhan, jadi kita harus hormat. Jadi nggak boleh ya kayak gitu. Nih yang di rumah nanti jangan seperti itu ya setelah mendengarkan ini. Nah dalam berdoa kita harus selalu katakan di dalam nama Yesus. Jadi ketika kita sudah berdoa panjang, ya Tuhan tolong aku, ya Tuhan bantu aku, ya Tuhan aku mau ini mau itu, segala sesuatu, selalu akhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itu adalah wujud iman percaya kita kepada Yesus sebagai juru selamat gitu. Jadi kalian itu benar-benar, jadi adik-adik itu benar-benar meyakini bahwa ketika mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus itu benar-benar beriman, benar-benar berkomunikasi, benar-benar berbicara kepada Tuhan. Nah, dalam doa juga kita harus selalu berterima kasih. Jadi sebelum berdoa kan udah berdoa tuh. Mari kita berdoa gitu. Nah, awali dengan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga hari ini aku dapat bangun, aku dapat ini, bisa itu, kembali kami akan ini, akan itu. Jadi selalu berterima kasih ya, karena segala sesuatunya yang dapat kita lakukan yang sekarang baru ada sama kita itu dari Tuhan. Jadi kita harus berterima kasih sebagai wujud syukur bahwa karena penyertaan Tuhan, jadi kita bisa seperti ini gitu. Nah, dalam doa itu juga harus khidmat dan jangan bertele-tele, jangan begini nih. Biasanya anak-anak muda, apalagi yang masih anak-anak gitu ya, kan sering bimbang nih kalau doa, Tuhan aku mau ini, tapi aku mau itu Tuhan, tapi aku mau ini. Nah itu nggak boleh ya kayak gitu. Jadi doa itu benar-benar harus berserah ke Tuhan. Jadi ya Tuhan pokoknya apapun yang terjadi biarlah kehendak-Mu yang terjadi gitu ya. Pokoknya berserah ya adik-adik, bukan terserah, bukan aduh Tuhan ya wes ya udah pokoknya amin dah gitu. Nggak boleh. Kita harus ya Tuhan apapun yang terjadi biarlah kehendak-Mu yang terjadi gitu. Nah gitu ya adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat menjadi pendoa mulai detik ini. Semoga kalian selalu menjadi calon-calon pendoa yang baik. Mulai detik ini jangan lagi berdoa dengan bertele-tele, melirik-lirik temannya, jangan sambil ketawa ketiwi, jangan buka mata. Pokoknya harus fokus kepada Tuhan. Soalnya Tuhan mau kita dekat dengan Dia, dengan dekat dengan Tuhan. Segala sesuatu itu gampang lah, mau minta apa Tuhan kasih. Yang penting kita selalu beriman kepadanya. Amin. Yuk, mari kita berdoa yuk untuk tutup firman. Ayo caranya berdoa tadi. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, siapkan hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam hati kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan ke MC. Oke, firman Tuhan luar biasa ya adik-adik semua. Di sini kita mau ngapain nih? Kita bakalan aktivitasnya bakalan
dijelasin ya, tapi bakal dijelasin sama Mbak Putri. Kita panggil bareng-bareng yuk, Mbak Putri. Halo adik-adik, masih semangat kan ya buat sekolah minggu? Nah, kita mau aktivitas nih adik-adik. Aktivitasnya kali ini apa ya? Bentar. Nah, aktivitasnya itu adik-adik silakan membuat video. Nah, videonya apa isinya? Videonya adik-adik sedang melakukan membantu orang tua. Nah, adik-adik boleh misalnya contohnya ya, adik-adik bisa menyapu, terus kalian adik-adik minta tolong sama anggota keluarga yang lain buat videoin. Nah, videonya itu nanti dikirim di grup komisi anak. Jangan lupa ya adik-adik. Jadi tugasnya adalah membuat video, isinya membantu orang tua. Terserah adik-adik boleh mencuci piring, mengepel, apalagi ya, sekreativitas adik-adik ya. Oke, kita kembalikan ke Mbak Vanes lagi ya. Kita mau panggil ding Mbak Vanes. Oke, seru aktivitasnya ya. Terus nanti dikirimnya kemana Mbak Putri? Ke grup komisi anak. Oh, ke Di grup WA, komisi iya. anak. Oke, di grup WA ya. Nanti bisa minta bantuan orang tua buat mengirimkan videonya. Ditunggu sampai kapan? Ya, Senin. secepat Oh, mungkin. secepatnya ya adik-adik, lebih cepat lebih baik. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke, kita mau lanjut lagi nih Mbak Vanes. Kita mau acara apa ini? Mau lanjut ke? Kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nah, persembahan adik-adik. Untuk persembahan nanti adik-adik boleh titipkan ke orang tua ya adik-adik. Bisa, jadi adik-adik bisa dimasukkan dalam Amplop ya. kemudian diberikan ke orang tua untuk di-store ke gereja. Ke gereja ya. Jadi di store di gereja ya adik-adik. Nanti ditulisi komisi anak gitu. Persembahan sekolah minggu komisi anak. Ya. Dititipkan orang tua. Oke. Tapi sambil kita menyiapkan persembahan untuk dimasukkan ke dalam amplop, kita nyanyi dulu. Iya, nyanyi lagu. Oke. Nyanyi bersyukur dong. Kita harus bersyukur. Yuk nyanyi lagi yuk. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, adik-adik, kita akan berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh Mbak Vanes. Oke adik-adik, siapkan hati kalian, kita akan haturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Berkati Tuhan agar persembahan ini dapat menjadi perluasan bagi kerajaan-Mu di surga. Terima kasih untuk firman-Mu pula Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampunkan dosa kami. Amin. Amin. Mbak Vanes, kita nggak terasa nih Iya. sekolah minggunya udah mau berakhir. Aduh, udah mau selesai nih. Nggak Tapi apa-apa dong. sebelum kita menutup sekolah minggu, kita mau menyanyi lagu lagi nih Mbak Vanes. Oke, kita bakal memuji Tuhan. Lagunya apa Mbak Utri? Lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Iya Adik-adik dong. boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri Tepuk lagi tangan yuk, aja, tepuk ya, tangan. semangat. Oke. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita undur diri, kita mau mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita akan menutup dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Mbak Putri. Mari satu hati dalam doa.
Ya adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur anak-anak-Mu Engkau berkati sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan yang baik, tolong kami supaya apa yang Tuhan sampaikan melalui firman hari ini boleh kami lakukan sehingga kami menjadi anak-Mu yang berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita udah selesai nih Mbak Vanessa. Oke. Ya adik-adik di rumah jangan lupa ya tetap jaga kesehatan. Iya, terus Sama semangat juga ya. Tugasnya jangan lupa lupa dikirim di grup. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu, Yesus Tuhan memberkati. memberkati. Dadah. Selamat beraktivitas.